Assalamualaikum Sobat Teritori, mari sama-sama memetik pelajaran dari kisah dan sejarah Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya sekaligus Khalifaur Rasyidin ketiga. Kisah teladan Utsman bin Affan, orang kaya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya, sekaligus Khalifah ketiga yang memimpin umat menggantikan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdusis Syams bin Abdu Manaf. Lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab dari pasangan Affan bin Abdul Ash dan Arwa binti Quraisy, yang merupakan keluarga saudagar yang kaya. Meski begitu, Utsman bin Affan tidak pernah satu kali pun dalam hidupnya berperilaku kasar dan buruk meski dia belum menjadi sahabat Rasul. Dia malah dikenal sebagai sosok yang dermawan dan tidak pandang bulu dalam membantu sesama menggunakan hartanya. Alkisah saat kemarau, Utsman bin Affan pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal lalu mempersilakan penduduk sekitar untuk mengambil air dari sana secara cuma-cuma. Bukan cuma itu, Utsman bin Affan juga pernah menyumbang 950 ekor unta, 70 kuda, dan 1000 dirham untuk para pejuang perang Tabuk. Sebelum masuk ke agama Islam, Utsman merupakan bagian dari golongan Bani Umayyah, salah satu golongan yang menentang keras ajaran Rasulullah. Ini terjadi pada tahun 611, saat dia pulang dari perjalanan bisnis ke Suriah, dan mengetahui misi Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu, dia berdiskusi dengan Abu Bakar, sahabatnya, dan memutuskan untuk masuk Islam. Kabar ini tentu membuat kawan-kawan di golongan Bani Umayyah kecewa dan merasa dikhianati olehnya. Sejak itulah, Utsman menjadi salah satu golongan dari As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Kebaikan Utsman bin Affan sebelum dan setelah masuk Islam sepertinya yang menjadikan Rasulullah ikhlas menjadikan Utsman bin Affan seorang menantu dari dua orang putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dari situlah muncul sebutan gelar baru yang disematkan kepada Utsman bin Affan, yaitu Zunnuraini wal Hijratain, alias si pemilik dua cahaya. Perjalanan Utsman bin Affan. Selepas Umar bin Khattab meninggal dunia, maka Utsman diutus untuk menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga dalam usia yang tidak lagi muda, yaitu 70 tahun. Pengangkatan Utsman sebagai khalifah tentunya tidak melewati proses mudah dan cepat. Kemudian, Utsman bin Affan secara resmi memerintah selama 13 tahun dari 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan memiliki gaya militer otonom, karena ia mendelegasikan wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayainya. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, dia banyak melakukan ekspansi kekuasaan di beberapa benua. Afrika, Barkah, Tripoli Barat, dan bagian selatan negeri Nubah Asia Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkha, Harah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan. Hingga benua Eropa pun tak luput dari ekspansi kekuasaannya, yaitu di negara Siprus. Bukan cuma itu, selama pemerintahan Utsman bin Affan, konon umat Islam memiliki era paling makmur dan sejahtera. Hal ini ditandai dengan rakyatnya yang mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak pun dijual berdasarkan berat timbangannya. Seolah berparalel, semakin sering rakyat naik haji, semakin banyak pula rakyat yang masuk Islam. Melihat hal ini, Utsman kemudian memutuskan untuk memperluas Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jasanya selama memerintah juga sangat tinggi pada peradaban baru kitab Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, dia merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang tersebar sejak pemerintahan Khalifah pertama. Meski begitu, tidak sedikit pula kebijakan yang menuai kontroversi di antara rakyat yang dipimpinnya. Salah satunya adalah ketika rakyat tidak suka melihat Utsman mendahulukan keluarganya untuk diberikan jabatan tinggi pada pemerintahannya. Banyak hal lainnya yang ditentang dan menimbulkan keributan seperti pembelotan yang terjadi di pemerintahannya, hingga kelompok oposisi yang bereskalasi. Akhirnya, muncullah sebuah usaha pengepungan Utsman yang terjadi dalam beberapa babak. Mimpi terakhir. Saat pagi hari sebelum terjadinya pengepungan terakhir yang terparah itu, Utsman mengatakan pada penjaganya, biarlah mereka itu membunuhku. Aku melihat Nabi dalam mimpi, bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam mimpinya dikatakan kalau Rasulullah mengajak Utsman untuk berbuka bersama mereka yang muncul di mimpinya. Wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Katanya, saat itu,
adalah hari Jumat, 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, saat dimana Utsman mengusir para sahabat yang berniat untuk melindunginya, dan membuka pintu rumah lebar-lebar untuk memberikan kesempatan para pembelot masuk ke rumahnya. Utsman kemudian melawan semua serangan dan tebasan pedang seorang diri, membuat tangannya terputus dan bagian tubuh lainnya bersimbah darah. Hingga akhirnya dia terbunuh dengan posisi berhadap-hadapan dengan mushaf yang sempat dibacanya. Darah yang mengalir dari tangan yang putus, mengenai mushaf yang terbuka dan membasahi firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Dikutip dari hadis riwayat Khalifah dalam At-Tarikh 175. Dengan begitu, Utsman bin Affan wafat pada usianya yang menginjak 82 tahun, pada Jumat pagi, 17 Zulqa'dah 35 Hijriah atau tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi.